Apakah Nyi Pelet hanya mitos ataukah ada fakta di baliknya? Bisakah ajian pemikat lawan jenis benar-benar mempengaruhi hubungan? Apakah sebenarnya rahasia di balik Nyi Pelet? Bergabunglah dengan kami untuk menggali lebih dalam dan temukan apakah Nyi Pelet adalah misteri mistis atau kenyataan yang bisa mengubah takdir cinta Anda? Siapakah Nyi Pelet? Gunung Ciremai dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut merupakan salah satu tujuan yang cukup populer di kalangan pendaki gunung. Selain alamnya yang indah, gunung ini ternyata dikelilingi oleh banyak cerita yang misteri. Salah satunya adalah Nyi Pelet dan aji pengasihannya. Sebuah ilmu yang bisa membuat lawan jenis luluh hatinya. Berdasarkan sastra lisan, Gunung Ciremai merupakan singgasana kerajaan Nini Pelet. Menurut salah seorang penulis, Mas Ruri, dalam buku berjudul Rahasia Pelet, Nyi Pelet adalah tokoh yang memiliki kesaktian hebat, terutama dalam ilmu pengasihan atau pelet. Sumber lain dalam e-book situs peletputih.com menyebutkan bahwa ilmu pelet ini merupakan warisan dari Nini Pelet, yaitu seorang tokoh legenda dari tanah Sunda. Nini Pelet dikenal sebagai seorang yang menguasai ilmu pemikat tingkat tinggi jaran goyang. Sebuah ilmu yang terkenal karena digunakan untuk menaklukkan para raja Jawa. Sedangkan kisah lainnya menyebutkan tentang Nini Pelet dari Gunung Ciremai di Jawa Barat yang dipercayai memiliki amalan kekuatan gaib, satu di antaranya ajian ilmu pelet. Nini Pelet adalah tokoh yang merebut kitab mantra asmara ciptaan tokoh sakti bernama Ki Buyut Mangun Tapa. Asal mula Nyi Pelet. Dari cerita yang beredar di kalangan masyarakat sekitar Gunung Ciremai, Nyi Pelet digambarkan sebagai siluman penguasa dan penghuni Gunung Ciremai. Menurut Mas Ruri dalam buku berjudul Rahasia Pelet, Nyi Pelet adalah sosok yang sakti khususnya dalam percintaan. Kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Nyi Pelet di Gunung Ciremai dibuktikan dengan masih adanya sejumlah pantangan bagi siapapun yang hendak mendaki Gunung Ciremai. Pantangan itu dibuat supaya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan selama pendakian. Beberapa di antaranya adalah larangan kencing sembarangan, mengucapkan salam, hingga menginjakkan kaki ke tanahnya sebanyak 3 kali. Mengacu pada cerita turun-temurun di masyarakat, Nyi Pelet mulanya perempuan biasa yang menguasai ilmu aliran hitam. Namun karena ambisinya yang kuat untuk tetap awet muda dan terlihat cantik, Nyi Pelet nekat mencuri kitab mantra asmara. Sebuah kitab yang diciptakan oleh Ki Buyut Mangun Tapa, pertapa berilmu putih. Kitab asmara sendiri berisi berbagai ajaran tentang asmara dan cara memikat lawan jenis. Salah satunya ajian dari kitab mantra asmara yang sangat terkenal yakni jaran goyang. Ajian ini mengajarkan ilmu menaklukkan hati seseorang yang diincar atau yang dikenal dengan sebutan pelet. Terbukti setelah berhasil mendapatkan kitab mantra asmara, Nyi Pelet memanfaatkan ajian jaran goyang untuk menggait pria-pria muda agar tertarik kepada dirinya. Meskipun Nyi Pelet sudah berusia ratusan tahun, namun berkat ajian tersebut dia terlihat masih sangat muda dan menarik hingga membuat banyak lelaki kepincut. Padahal pria-pria incarannya itu hanya dijadikan sebagai tumbal agar kecantikannya tetap terjaga. Setelah puas mempermainkan lelaki yang diincarnya, Nyi Pelet menghabisi mereka. Mengetahui kitab mantra asmara ciptaannya disalahgunakan oleh Nyi Pelet, Ki Buyut Mangun Tapa lalu mengutus salah seorang muridnya, Restu Singgih, untuk merebut kembali kitab pustaka itu dari tangan Nyi Pelet. Singkat cerita, Nyi Pelet bisa dikalahkan dan kitab mantra asmara berhasil direbut kembali. Namun, kesaktian Nyi Pelet dengan ajian jaran goyang
tetap melekat pada dirinya. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang percaya terhadap keberadaan Ki Buyut Manguntapa yang dikenal sebagai sosok pendekar tangguh berbudi luhur. Setelah meninggal, Ki Buyut Manguntapa dimakamkan di Desa Mangunjaya, Blok Karangjaya, Indramayu, Jawa Barat. Dikenal sebagai pencipta ilmu peret jaran goyang, makam Ki Buyut Manguntapa hingga kini tak pernah sepi dari pengunjung yang ingin mempelajari ilmu pelet maha dahsyat itu. Selain Nyi Pelet, masyarakat sekitar Gunung Ciremai juga percaya terhadap keberadaan siluman lainnya yang kerap mengganggu para pendaki gunung jika mereka tidak mentaati pantangan-pantangan. Nyi Pelet sendiri diyakini masyarakat berada di puncak Gunung Ciremai. Gunung Ciremai juga diyakini sebagai tempat bersemayamnya arwah Ki Rempah Mangit yang tak lain adalah suami Nyi Pelet. Nyi Pelet versus Ki Buyut Manguntapa. Menurut penulis buku Nyi Pelet, Mas Ruri, Ki Buyut Manguntapa adalah seorang sakti mandraguna dari golongan putih yang ditempa lewat laku lampah tapa brata yang dilakoninya selama bertahun-tahun. Usaha Nyi Pelet untuk mendapatkan kitab mantra asmara sering gagal. Tapi suatu ketika dalam sebuah pertarungan yang sengit, Nyi Pelet berhasil merebut kitab itu. Konon katanya Ki Buyut Manguntapa lengah karena terpleset sehingga Nyi Pelet menggondol kitab miliknya. Sejak saat itu, Nyi Pelet bisa dengan mudah menjerat jejaka tumbalnya. Jaran goyang memuluskan sepak terjang sang nyai. Banyak korban mulai berjatuhan akibat kelakuan jahat Nyi Pelet sehingga menyusutkan jumlah penduduk pria muda. Penduduk setempat yang tersisa tinggal lelaki tua dan perempuan saja. Tak tahan dengan sikap durjana Nyi Pelet, warga pun mengadu kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sunan Gunung Jati bertindak cepat dengan mengirim bala tentara untuk membantu tugas Ki Buyut Manguntapa di kaki Gunung Ciremai. Singkat cerita, dalam sebuah adu kanuragan yang dahsyat di Lambosir, Ki Buyut Manguntapa dan pasukan Sunan Gunung Jati berhasil melumpuhkan Nyi Pelet. Banyak prajurit yang terluka parah bahkan gugur dalam pertarungan itu. Konon, usai mengalahkan siluman itu, Ki Buyut Manguntapa menetap di Desa Singkup, Pasawahan, Kuningan. Menurut warga Singkup di sini, memang ada makam Ki Buyut Manguntapa. Tapi di Indramayu juga ada makam beliau. Masih menurut warga Singkup, uniknya kedua makam Ki Buyut Manguntapa berada di Mangunjaya. Masyarakat di sekitar makam pun mempercayai kehadiran seekor harimau siluman yang merupakan peliharaan Ki Buyut. Harimau itu sering muncul pada tengah malam, khususnya pada malam Jumat Kliwon dan Selasa Legi. Nasib akhir Nyi Pelet tidak diketahui karena dia dipercaya sebagai siluman atau jin yang kematiannya pada saat kiamat. Tapi yang jelas, aji jaran goyang yang banyak diburu oleh mereka yang kurang percaya diri dalam hal asmara. Ada dua versi ajian ampuh itu, golongan putih pengikut Ki Buyut Manguntapa dan golongan hitam pengikut Nyi Pelet. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut, kelakuan Nyi Pelet tidak pantas kita tiru. Kita mesti percaya diri dengan apa yang dimiliki untuk mendapatkan pasangan. Mas malu dilihat orang loh. Tapi terkait dongeng, kita bisa maknai sebagai kekayaan sosial budaya masyarakat Gunung Ciremai. So, ambil kebaikan cerita tadi dan buang keburukannya. Jaran goyang versi Banyuwangi. Jaran goyang adalah salah satu bagian dari sastra lisan yang berupa mantra. Mantra berjenis pengasihan ini berkembang di masyarakat suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak hanya berkembang di Jawa Timur, mantra ini juga terdapat di Jawa Barat. Nama lain dari jenis mantra ini diantaranya adalah pengasihan dan pelet. Mantra ini erat kaitannya dengan ilmu gaib, metafisik, dan dunia paranormal.
Suku Osing mempercayai adanya 4 ilmu, yaitu ilmu merah, ilmu kuning, ilmu hitam, dan ilmu putih. Ilmu merah berkaitan dengan perasaan cinta, ilmu kuning berkaitan dengan jabatan, ilmu hitam untuk menyakiti, dan ilmu putih untuk menyembuhkan. Jaran goyang ini termasuk kategori ilmu merah atau dikenal dengan nama santet. Santet merupakan akronim dari Mesisan Gantet, yang berarti sekalian bersatu atau bisa juga Mesisan Bantet atau sekalian rusak. Pengertian ini merujuk pada fungsi sosial mantra santet jaran goyang. Mantra ini bukanlah ilmu untuk menyakiti atau membunuh, melainkan untuk menyatukan 2 orang agar bisa menikah atau memisahkan kedua orang yang mencintai agar bisa menikah dengan pasangan pilihan keluarganya. Ada mitos yang berkembang mengenai mantra jaran goyang. Ketika kerajaan Blambangan diambang kehancuran, rakyatnya terpisah-pisah. Agar keturunan tidak tercampur, mereka menikah dengan dasar kekerabatan. Namun di antara mereka ada yang tidak mau dijodohkan atau tidak direstui keluarga. Mantra jaran goyang kemudian berfungsi untuk menyatukan mereka. Selain jaran goyang, ada beberapa mantra lain yang berkaitan dengan ilmu pengasihan, seperti kucing gorang dan kebo bodoh. Binatang liar yang menjadi binatang peliharaan seringkali digunakan sebagai nama-nama mantra ilmu merah yang berkaitan dengan asmara. Begitu juga dengan nama jaran goyang, yang diambil dari perilaku kuda yang sulit dijinakkan. Namun, jika sudah jinak, kuda dapat dikendalikan. Hal ini dianalogikan dengan perasaan cinta seseorang. Kata jaran goyang, jika diartikan secara langsung adalah kuda goyang. Korban terbanyak dari mantra jaran goyang ini adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Asal-muasal ilmu jaran goyang. Beberapa ilmu pelet yang terkenal dianggap paling sakti dan tak pernah gagal, yaitu semar mesem dan jaran goyang. Banyak orang berpendapat bahwa jaran goyang adalah pengasihan yang dapat mengalahkan semar mesem. Ajian jaran goyang merupakan mantra pengasihan atau ilmu pelet yang diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa, seorang sakti mandraguna. Namun jaran goyang diambil dari sebuah pengamatan terhadap binatang yang menjadi alat transportasi saat itu dan dijadikan simbol kejantanan laki-laki, yaitu kuda yang dalam bahasa Jawa sebutan jaran. Jaran goyang artinya kuda yang bergoyang. Perilaku ini adalah tanda kuda sedang memamerkan kejantanannya terhadap kuda betina yang dirayunya. Oleh karena itu, Ki Buyut Manguntapa menamakan ilmu pengasihan yang diciptakannya bernama ajian jaran goyang. Tujuan diciptakan ajian jaran goyang saat itu untuk membuat hubungan antara suami istri agar langgeng, dan ketika sang istri tinggal berjuang oleh suaminya, mereka tetap setia menunggu sampai suami mereka pulang. Selain itu juga digunakan untuk membantu para pemuda yang kehilangan pujaan hatinya karena diguna-guna oleh orang lain. Karena terdengar keampuhannya dapat mengalahkan ilmu pengasihan lainnya, sehingga menimbulkan niat jahat seseorang nenek yang terasing dalam sebuah gunung. Nenek ini ingin mencari pengikat pemuda-pemuda desa, sehingga berusaha merebut ilmu tersebut. Setelah berhasil merebut kitab ajian jaran goyang tersebut dan mengalahkan Ki Buyut Manguntapa, nenek yang bernama Nini Pelet tersebut berhasil mengumpulkan pengikutnya. Nini Pelet mengiming-imingi ilmu ajian jaran goyang kepada para pemuda desa untuk mempermainkan hati wanita. Sejak saat itu, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengasihan dikenal dengan ilmu pelet. Apakah Nyi Pelet benar adanya? Nyi Pelet adalah salah satu dari banyak kepercayaan atau mitos dalam budaya Jawa di Indonesia. Dalam budaya Jawa, terdapat beragam keyakinan dan tradisi yang berhubungan dengan hal-hal mistis atau supranatural. Nyi Pelet adalah salah satu contohnya. Film berkaitan dengan dendam Nyi Pelet. Sinetron kolosal pada tahun 90-an hingga awal 2000-an memang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Termasuk
Pemerannya yang kala itu juga populer berkat akting serta parasnya yang gagah dan cantik. Salah satunya adalah Nana Kairina, pemeran Nyi Pelet dalam drama kolosal Dendam Nyi Pelet. Nana Kairina begitu populer awal tahun 2000-an. Nah, itulah ada beberapa versi mengenai kisah Nyi Pelet. Terima kasih telah menjelajahi misteri Nyi Pelet bersama kami. Apakah ini hanya mitos atau kenyataan yang dapat mengubah takdir cinta Anda? Yang pasti, kebenarannya mungkin selalu menjadi misteri yang menarik. Mari kita terus menjaga pikiran terbuka dan menjelajahi lebih banyak rahasia kehidupan bersama. Jangan lupa untuk berlangganan, like, dan bagikan video ini jika Anda menikmatinya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. See you, bye-bye.